Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan enzim. Ini adalah topik materi ke-11 ya tentang enzim. Nah, oke. Mengapa kita memerlukan enzim? Ya, jadi ingat bahwa definisi enzim dulu. Ya, jadi di perkuliahan sebelumnya ya, di sisi UTS sudah dipelajari terkait dengan protein. Ya, jadi enzim ini adalah protein ya yang yang merupakan jenis dari protein fungsional. Ya, jadi harus diingat lagi protein itu ada protein struktural, ada protein fungsional, ya ada protein dia sebagai pembangun, ya dan macam-macam, ya berdasarkan fungsinya. Nah, enzim ini merupakan protein fungsional. Nah, mengapa kita memerlukan enzim? Jadi yang pertama adalah bahwa ingat dalam setiap kehidupan kita ada metabolisme yang berperan. Ya, nah metabolisme itu di setiap rangkaian metabolisme itu ada suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini yang memerlukan enzim yang kerjanya spesifik. Ya, kemudian enzim itu diperlukan sebagai kontrol reaksi yang terjadi di dalam sel. Ya, jadi enzim bisa mengontrol bagaimana suatu reaksi itu didorong untuk terjadi dan bagaimana reaksi itu di stop untuk terjadi. Jadi apa itu peran enzim? Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi berlangsung pada temperatur rendah. Artinya enzim ini bekerja ya pada temperatur hampir sebagian besar adalah temperatur yang rendah, yaitu 37 derajat Celcius ya. Jadi hampir sebagian besar kerjanya pada temperatur seperti itu. Nah, ini adalah definisi enzim ya. Jadi enzim itu enzim adalah katalis atau biokatalis yang perannya itu adalah untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Ya, perannya untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi biokatalis ya. Kemudian enzim itu tidak ikut bereaksi. Ya, jadi enzim ini dia perannya hanya mempercepat reaksi kimia tapi tidak ikut bereaksi. Sehingga pada akhir reaksi nanti akan dihasilkan suatu produk ya, yang kemudian nanti enzim ini dia dapat kembali ke dalam bentuk semula. Nah, kemudian enzim itu tidak berubah ya baik sebelum dan sesudah reaksi. Ya, karena tadi dia hanya mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian enzim adalah protein yang sifatnya fungsional bukan struktural. Namun tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Ya. Nah, kemudian memiliki daya katalitik yang sangat besar dan sangat spesifik. Nah, ini ada struktur enzim ya. Ingat bahwa enzim itu merupakan protein yang bentuknya adalah globular. Nah, protein kan dibedakan kalau berdasarkan bentuk ada fibrous dan globular. Nah, enzim ini bentuknya globular. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari human pancreatic amylase. Ya, jadi struktur enzim amylase yang disekresikan dari pankreas. Nah, sumber dari enzim. Jadi enzim ini diproduksi oleh semua organisme hidup. Ya, jadi semua organisme hidup, bakteri, tumbuhan, hewan, manusia itu menghasilkan enzim untuk reaksi metabolismenya. Jadi enzim itu pasti akan dihasilkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kerja dari enzim? Ya, maksudnya ini menunjukkan ya bahwa tubuh kita yaitu mensekresikan banyak enzim. Ya, apalagi tubuh kita itu menerima makanan ya dari berbagai jenis makanan ya baik karbohidrat, lipid, protein, vitamin dan mineral. Ya, nah semua makromolekul ya karbohidrat, lipid, protein itu harus diuraikan ya menjadi bentuk yang lebih kecil untuk kemudian bisa beredar ke dalam darah ya untuk kemudian masuk ke dalam sel untuk digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh hingga menghasilkan energi. Nah, ini adalah enzim ya. Nah, enzim ini substratnya itu adalah dari apa yang kita makan. Ya, jadi di sini nutrisi-nutrisi ini
ya yang merupakan sumber substrat, ya sumber substrat bagi enzim. Nah, misalnya yang kita makan mengandung amilum, ya pati. Nah, di sini akan disekresikan amilase, ya dari dari saliva, ya yang pertama kali mensekresikan yaitu adalah amilase yang kemudian nanti akan mendegradasi pati, ya menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, kemudian ketika dalam nutrisi kita ada protein, ya kemudian akan disekresikan protease. Perannya apa? Mendegradasi protein ya menjadi unit-unit yang lebih kecil juga ya sampai kemudian menuju usus yang harus menjadi asam amino ya. Nah, kemudian nutrien kita di nutrisi kita ada yang namanya lipid. Nah, lipase itu dia dapat mendegradasi lipid menjadi asam lemak dan gliserol ya. Nah, kemudian kalau selulase ini adalah enzim ya yang disekresikan oleh hewan pemamah biak. Ya, jadi enzim pemamah biak, hewan pemamah biak dia mampu mendegradasi selulosa dari nutrisinya itu yang berasal dari sumber selulosa seperti dari kayu, ya kemudian rumput, ya. Nah itu adalah selulosa ya komposisi utamanya. Sehingga hewan-hewan pemamah biak itu memiliki enzim selulase ya untuk mendegradasi selulosa. Sedangkan kita manusia kita tidak mampu mendegradasi selulosa. Ya, jadi untuk manusia sendiri itu sulit untuk bisa ya mendegradasi selulosa. Ya, seperti itu. Jadi memang hanya hewan pemamah biak ya yang mampu mendegradasi selulosa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan pelajari terkait dengan sisi aktif enzim. Ya, jadi enzim itu dia memiliki sisi aktif ya sebagai tempat tertentu pada molekul enzim untuk mengikat substrat. Ya, jadi ini ada sisi aktif enzim ya ketika enzim dalam kondisi aktif ya, kemudian sisi allosteriknya itu terbuka ya. Nah, jadi ada sisi aktif enzim, ada sisi allosterik. Nah, ketika enzimnya aktif, maka sisi aktif enzim ini akan terisi dengan substrat atau berikatan dengan substrat sehingga akan terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, kemudian kompleks enzim substrat ini nantinya akan membentuk kompleks enzim produk. Ya, nah kemudian setelah terbentuk kompleks enzim produk akan terjadi disosiasi. Ya, produk akan dihasilkan, kemudian enzim pun juga akan terlepas ya sehingga nanti dia akan balik lagi untuk berikatan dengan substrat. Nah, kemudian enzim ini dia dapat berada dalam kondisi inaktif. Ya, bagaimana dia berada dalam kondisi inaktif? Banyak faktor. Ya, nah kalau di sini ya sisi aktif enzimnya mengalami perubahan ya karena ada efek dari subunit regulator. Nah, subunit regulator ini kemudian dia akan berikatan dengan inhibitor ya, inhibitor allosterik ya. Sehingga nanti sisi katalitiknya itu tidak bisa mampu berikatan dengan substrat. Ya, sehingga nanti pada akhirnya enzim itu tidak akan mampu untuk membentuk kompleks enzim substrat, tapi dia membentuk kompleks enzim inhibitor. Sehingga kalau misalnya terbentuk kompleks enzim inhibitor, dia tidak bisa menghasilkan produk. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya, bagaimana mode spesifitas enzim? Ya, jadi dikatakan bahwa enzim itu kerjanya sangat spesifik. Ya, jadi enzim itu bekerja dengan substrat yang sesuai. Ya, makanya nanti namanya itu menunjukkan bahwa enzim itu bekerja untuk substrat yang tertentu. Ya, nah ini adalah enzim. Nah, ini adalah sisi katalitik dari si enzim. Ya, jadi strukturnya itu nanti akan menempel pada sisi aktif enzim ya yang sesuai. Nah, oke, nah kemudian kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya mekanisme pembentukan kompleks enzim substrat. Ya, jadi mekanisme pembentukan kompleks enzim substrat secara umum ada dua. Ya, yang pertama adalah seperti lock and key. Ya, jadi yang menjadi lock itu adalah lock itu adalah substrat, sedangkan lock itu gembok ya. Jadi yang menjadi gembok itu adalah enzimnya, sedangkan key itu substrat. Ya, jadi dia sudah sesuai nih
Nah, itu mekanisme yang pertama. Ya, jadi bentuk enzim itu sisi aktifnya itu memang sudah sesuai dengan struktur dari substrat yang akan menempel. Ya, jadi ibaratnya bahwa kaku, ya, jadi interaksinya kaku, terkesannya kaku. Jadi bahwa enzim itu dia tidak mengalami perubahan bentuk, dia tetap. Begitu juga dengan substratnya. Ya, nah itu hipotesis yang pertama. Nah, ini ditemukan oleh Emil Fisker pada tahun 1890. Ya, dia mengemukakan hal seperti itu. Kemudian ada peneliti yang lain ya yang kemudian dia mencari tahu lebih dalam ya bahwa bagaimana mekanisme pembentukan kompleks enzim substrat yaitu pada tahun 1973 ya oleh Kosland. Nah, dia menemukan bahwa ada kesesuaian bentuk ya. Jadi awalnya belum ada kesesuaian bentuk antara substrat dengan enzim. Ya, jadi enzim ini protein ya. Jadi ada hipotesis bahwa protein itu dia akan mengalami perubahan bentuk ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, sehingga di sini ya substrat itu ya dia mampu menginduksi konformasi enzim sehingga yang awalnya ya, jadi yang awalnya sebenarnya dia tidak kompatibel antara substrat dengan enzim, tapi substrat ini dia mampu menginduksi si enzimnya sehingga nanti akan membentuk kompleks yang fit gitu, kompleks yang match. Nah, itu yang disebut dengan induced fit. Nah, jadi hipotesis yang kedua, mekanisme yang kedua ini menunjukkan bahwa enzim itu sifatnya, jadi bentuk enzim itu dia dapat berubah-ubah gitu. Tapi untuk menyesuaikan dengan substrat, nah itu adalah adanya stimulasi ya atau induksi dari substrat. Oke, nah itu dikemukakan oleh Kosland pada tahun 1973. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana pembentukan kompleks enzim substrat sampai menghasilkan produk, nah kemudian bagaimana mekanisme kerja enzim? Jadi sebenarnya kerja enzim itu dia mekanismenya itu adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, ini adalah energi bebas ya ketika pada kondisi yang unkatalis. Jadi dia tanpa menggunakan reaksi enzim. Jadi bisa kita lihat bahwa energi aktivasinya tinggi. Ya, tapi kemudian dengan menggunakan reaksi enzim, ya, energi aktivasinya rendah. Jadi hanya segini energi bebas yang dibutuhkan. Ya, jadi pembentukan kompleks enzim substrat, kemudian terbentuknya kompleks enzim produk, kemudian dihasilkan produk. Ya, nah itu adalah mekanisme kerja enzim. Jadi dia menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa? Jadi energi aktivasi itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk membawa semua molekul dalam satu mol suatu bahan pada suatu suhu tertentu dari keadaan awal menuju keadaan transisi. Jadi ini adalah keadaan awal menuju keadaan transisi. Ya, jadi keadaan transisi itu adalah kemungkinan terbentuk dan terputusnya ikatan kimia. Jadi pada masa transisi ini ada kemungkinan terbentuk dan terputusnya ikatan kimia. Ya, jadi bisa dikatakan nih bahwa dengan enzim energi aktivasi yang dibutuhkan untuk membawa satu molekul, untuk membawa semua molekul yang akan diubah menjadi produk itu hanya dibutuhkan energi yang kecil kalau dengan enzim. Ya, tapi kalau tanpa menggunakan enzim maka energi aktivasinya tinggi. Artinya energi yang dibutuhkan untuk membawa semua molekul itu ya membutuhkan energi yang besar. Itu untuk yang kan katalis. Ya. Nah, logikanya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada reaksi non katalis. Ya, jadi ibaratnya ini ada bola pingin naik ya, tapi cekungannya tinggi. Ya, sehingga dia akan sulit untuk naik. Dia membutuhkan energi yang besar untuk bisa dia turun ke lembahnya. Ya, beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini adalah dengan katalis ya. Jadi ada bola, logikanya pingin ke lembah, tapi karena cekungannya kecil, cekungannya menurun, maka dia akan lebih mudah untuk menuju ke lembah. Nah, begitu juga logika untuk yang dimaksud dengan energi aktivasi. Jadi kalau yang reaksi tanpa katalis, energi aktifasinya tinggi, artinya dibutuhkan energi yang sangat tinggi nih untuk dia bisa menghasilkan produk. Ya, tapi ketika menggunakan katalis, maka energi aktivasinya menurun. Jadi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk itu akan jauh lebih rendah. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah mekanisme kerja enzim. Ya, jadi seperti ini. Oke, ya, jadi terbentuknya kompleks enzim substrat. Ya, kemudian nanti
akan dikatalisis sehingga akan menghasilkan suatu kompleks enzim produk. Kemudian produk terlepas, ya enzim pun akan terlepas juga, ya dari kompleks antara enzim dengan produk. Nah, ini adalah contoh ya negativasi dari katalase. Ya, jadi yang pertama ini ada no katalis, jadi reaksinya ini aja ya, tanpa ditambahkan katalis apapun. Ya, jadi dia membutuhkan negativasi yang cukup tinggi. Kemudian dengan katalis Fe, yaitu katalis dari dari yang anorganik, ya negativasinya 10.000. Tapi dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan hanya 2.000. Ya, dengan red kecepatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang non katalis Fe katalis. Ya. Nah, ini bagaimana reaksi enzim ya reaksi enzim katalase dengan substratnya adalah H2O2. Jadi H2O2 ini ada hidrogen peroksida yang sifatnya itu sangat toksik ya, sehingga harus diuraikan. Nah, kemudian yang berperan sebagai enzim itu adalah liver homogenat. Jadi enzim katalase ini disekresikan oleh organ hati ya, karena dia mampu untuk mendetoksifikasi racun-racun. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja liver homogenatnya di dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan H2O2. Nah, bukti kalau terjadinya suatu reaksi enzimatis ya, maka akan dihasilkan yang namanya bubble. Ya, bubble itu terjadi karena terbentuknya oksigen. Ya, nah ini reaksi yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah ya untuk melihat apakah terjadi reaksi katalisis terhadap H2O2. Ya, nah kemudian kita akan masuk ke dalam penamaan enzim. Jadi yang menjadi ciri khas enzim itu adalah ada akhiran ase. Jadi kalau misalnya ada akhiran ase itu termasuk enzim. Kemudian berdasarkan substrat, jadi sukrase, lipase, protease, amilase, ya berdasarkan substrat. Kemudian berdasarkan fungsi juga, jadi penamaannya juga ada berdasarkan fungsi. Misalnya reaksi oksidoreduktase, ya jadi ada enzim perannya itu misalnya untuk piruvat dekarboksilase, artinya fungsinya itu ada pelepasan karbon. Kemudian kalau hidrolase fungsinya itu untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis gitu kan. Jadi ada yang berdasarkan fungsi penamaannya. Kemudian ada juga kalau untuk enzim pencernaan itu menggunakan akhiran in, pepsin, tripsin, renin ya. Jadi itu adalah penamaan enzim. Nah, ini adalah klasifikasi enzim. Jadi selain penamaannya dengan yang tadi ya, dengan yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga penamaannya nanti ada penomorannya dari enzim. Jadi misalnya enzim A dengan kode 1, 2, 3 dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu menunjukkan kelas, sub-sub kelas dan tipe reaksinya. Ya, jadi yang pertama ada kelas oksidoreduktase, reaksinya itu adalah oksidasi reduksi. Kemudian transferase, dari namanya artinya ada gugus yang ditransfer. Hidrolase artinya reaksi hidrolisis, liase itu artinya adalah adanya pemutusan dan pembentukan ikatan. Isomerase berarti adalah berbeda strukturnya, tapi memiliki rumus molekul yang sama. Ligase artinya menggabungkan, ya molekul menggunakan ATP. Nah, kemudian ini kelasnya, kemudian tipe reaksinya, ya contoh enzimnya. Jadi untuk yang pertama ini enzimnya ada alkohol dehidrogenase. Nah, ini ininya nomornya di EC111. Nanti akan saya jelaskan apa definisi dari nomor-nomor ini. Ya. Nah, kemudian ini jenis reaksi yang dikatalisisnya. Jadi ini adalah reaksinya itu adalah reaksi oksidasi reduksi. Jadi etanol yang mengalami oksidasi, ya sedangkan NAD plusnya mengalami reduksi. Jadi ada reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kemudian transferase artinya ada gugus yang ditransfer. Nah, ini bisa kita lihat ya dari D-glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa ini dia mentransfer ya, dia mentransfer gugus fosfatnya ya, sehingga nanti akan terbentuk glukosa 6-fosfat. Ya, seperti itu. Kemudian hidrolase, reaksi hidrolisis paling banyak yang kita temui, yang paling gampang terlihat, misalnya protease, lipase, kemudian amilase itu adalah reaksi hidrolase. Artinya terjadi hidrolisis dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana.
Nah, liase contohnya piruvat dikarboksilase. Nah, kalau dikarboksilase ini artinya adalah pelepasan CO2. Ya, jadi piruvat dia melepaskan CO2 menghasilkan asetaldehid. Nah, isomerase tadi ya hanya perubahan struktur, misalnya cis jadi trans ya. Nah, kemudian ligase itu adalah penggabungan ya antara dua molekul. Nah, di sini contohnya dia piruvat karboksilase, artinya adalah dia mengikat karbon dioksida. Jadi piruvat dengan CO2 itu akan menghasilkan oksaloasetat ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh yang terbaru ya, baru tahun 2018 itu dikeluarkan ya enzimnya translokase. Jadi bagaimana mekanismenya itu adalah dia mengkatalisis perpindahan ion atau molekul melewati membran ya. Jadi dalam jadi ada dalam sel itu ada membran inti ya, ada kemudian membran sel. Nah, terjadi memang pada saat proses suatu reaksi ya. Nah, itu memang terjadi suatu perpindahan ion ataupun molekul yang melewati membran. Sehingga peran enzim translokase ini sangat penting. Nah, sebelumnya peran enzim ini dilinkkan atau dihubungkan dengan reaksi kelas-kelas enzim sebelumnya. Tapi karena ini sudah menjadi kerja yang memang harus ada dalam suatu reaksi kimia, kemudian juga banyak yang harus ditransport, misalnya kayak ionnya juga macam-macam, kemudian ada molekulnya juga yang ditranslokasikan juga berbeda-beda, maka ditemukanlah enzim ini. Ya, jadi dia mengkatalisis perpindahan ion ataupun molekul melewati membran, ya, dan reaksinya itu didesain ya jadi transfer dari sisi yang satu ke sisi yang lain, ya, jadi seperti itu. Nah, subkelasnya juga ada 6 ya. Nah, ini berdasarkan pada apa yang ditranslokasikan. Ya, jadi ada yang ditranslokasikan itu adalah ion, ya, ion positif atau ion negatif, ya. Kemudian ada kation anorganik, anion anorganik, kemudian asam amino ataupun peptida, kemudian karbohidrat dan turunannya ataupun senyawa yang lain, ya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi tadi nah ini ada subkelasnya, kemudian subkelasnya ini ya EC711 contoh dari enzimnya yaitu proton translocating NADP plus transhidrogenase. Nah, reaksinya seperti ini ya. Jadi ada proses perpindahan proton ya H+ dari NADPH ke NAD+ ya, sehingga nanti NADPH-nya menjadi NADP+, sedangkan NAD+-nya menjadi NADH. Jadi itu perpindahan proton dari sisi yang satu ya ke yang lain. Oke, nah banyak lagi subkelasnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui kode-kode tadi ya. Jadi setiap kode itu memiliki arti. Ya, tadi kan dari setiap enzim itu ada 4 kode. Ada digit pertama menunjukkan kelas tipenya, digit kedua subkelasnya, digit ketiga itu ada subkelasnya. Nah, digit keempat itu adalah untuk enzim yang spesifik. Ya, jadi contohnya di sini 2711. Ya, artinya 2 itu kelasnya. Nah, ingat tadi kelas-kelas tadi harus berurutan, yang tidak boleh acak. Ya, nomor 2 tadi ada transferase. Ya, jadi dari oksidoreduktase, transferase, kemudian hidrolase, kemudian liase, isomerase, dan ligase, kemudian terakhir adalah translokase. Jadi kalau ingin menghafalkan, jadi ot, lil, t. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh berubah, jadi harus berurutan. Ya, jadi ini ya penjelasan dari kode tersebut. Ya,